Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang mustika berkodam banyak. Kali ini mustikanya berbeda. Nah, ini mustika kedua yang saya sebut atau saya beri nama mustika Rojo Ambolo Rojo. Nah, mustika Rojo Ambolo Rojo ini juga memiliki kodam yang tidak kalah banyak. Dulu ini saya dapatkan dari Ngalastuwo, tempatnya di Pengkok. Di Pengkok itu adalah tempat yang paling angker, paling wingit di Ngalastuwo. Nah, di Ngalastuwo sendiri dulu ada sejarah tentang perebutan kekuasaan dari Kerajaan Demak. Ada percekcokan antara Sultan Hadiwijaya dengan Mbah Demang Dadung Awuk. Mbah Demang itu bahasa dulunya Ki Demang itu adalah suatu kepala desa atau pimpin suatu subrumpun, itu Ki Demang. Nah, sedangkan Sultan Hadiwijaya adalah anak mantu dari Kesultanan Demak. Nah, waktu itu perebutan kekuasaan keras, sedangkan Ki Demang itu didukung oleh Kudus, didukung oleh Kadipaten Kudus untuk menyerang. Nah, kemudian terjadilah bentrok. Membahas tentang Mustika Bolo Ambolo Rojo ini. Mustika Bolo Ambolo Rojo ini adalah geman dari tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu Ki Demang. Ki Demang adalah, mungkin kebanyakan orang yang mendengar kata Ki Demang Dadung Awuk adalah tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Saya rasa tidak. Ki Demang Dadung Awuk, Ki Demang itu saya perlu luruskan, Demang itu berasal dari kata zaman dahulu kepala desa atau kepala subrumpun, itu Ki Demang. Nah, kemudian balik lagi membahas tentang Mustika Bolo Ambolo Rojo. Ini adalah mustika peninggalan beliau ketika beliau jaya-jayanya, beliau sangat berani memimpin sebegitu banyak pasukan. Atas landasan apa? Ya, keyakinan beliau terhadap sarana tersebut yang terdapat kodam. Nah, kodamnya ini berperan sebagai apa? Semakin banyak kodam yang terdapat di sarana spiritualnya, maka akses dia untuk memimpin banyak bawahan, memimpin banyak pasukan, menundukkan banyak pasukan itu akan semakin mudah. Seperti halnya Anda, seorang pemimpin dalam suatu usaha, Anda punya anak buah yang banyak, Anda punya usaha yang tercecer di mana-mana. Nah, jika Anda memiliki kodam yang banyak, maka Anda ritualkan, Anda tugaskan kodam tersebut untuk menjaga tempat usaha atau menjaga kepercayaan dari orang-orang yang Anda percayai atau karyawan-karyawan Anda. Jadi semisal dia membuat kesalahan atau mengecewakan Anda, si kodam tersebut mungkin bisa mencelakakan atau mungkin bisa mengingatkan atau mungkin bisa ya memberitahu Anda bahwa orang ini loh tidak baik, oh orang ini loh bermain curang dengan Anda. Jadi konsep kodam yang banyak itu seperti itu. Nah, kemudian dalam hal pengasihan kodam yang banyak itu fungsinya seperti apa sih? Kodam yang banyak ini sama halnya Anda memiliki sarana spiritual yang lebih dari satu. Ya, biasanya kan sarana spiritual satu, kodamnya satu, pada umumnya seperti itu. Kemudian ada beberapa spiritual mengatakan jika sarana spiritualnya semakin banyak, maka energi potensial yang Anda tuangkan semakin banyak. Nah, ini bayangkan sarana spiritualnya satu, tapi kodamnya yang banyak. Di sini bukan semata-mata satu mustika ini bisa melakukan segala hajat, tidak. Tetap konsepnya dan dasarnya, jika Anda punya beberapa keinginan itu diselesaikan satu persatu, jadi itu lebih mudah, lebih enak, lebih cepat. Nah, balik lagi ke Mustika Ambolo Rojo. Nah, Mustika Ambolo Rojo ini saya temukan di daerah Pengkok. Dulu sempat ada pemugaran atau kita bersama tim Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan mencari jejak-jejak keberadaan atau masa jayanya Kerajaan Demak. Kita mendapatkan artefak arca yang tertuliskan huruf Palawah Hanacaraka, dan di samping itu ada mustika yang saya sebutkan, Bolo Ambolo Rojo. Nah, sedangkan
artefak arca ya, yang lempengan itu tertuliskan huruf Pallawa, itu dulunya digunakan untuk tempat eksekusi. Jadi ketika ada pasukan yang tertangkap oleh pasukan dari Ki Demang, maka dia akan dieksekusi di atas arca tersebut. Nah, kenapa kok mustikanya di sampingnya? Nah, ini bertujuan atau orang dulu meyakini energinya akan memperkuat esoteri dari hal tersebut. Namun Anda tidak perlu khawatir karena Ki Demang adalah tokoh spiritual yang basicnya Islami. Setiap kali dia melakukan pembantaian tersebut karena memang ya perebutan kekuasaan itu mau tidak mau harus dilakukan, beliau melakukan ingkungan. Ingkungan itu adalah suatu upacara syukur atau suatu penggantian antara pengorbanan, suatu bentuk pengorbanan ya, itu ingkungan. Beliau setiap kali melakukan pembantaian, beliau mengadakan ingkungan. Jadi energinya putih dan tidak beringas. Oke, jadi seperti itu kisah dari Mustika Ambolorojo. Untuk pembahasan lebih terkait mustika yang hodamnya banyak, nanti boleh Anda komentar mau dilanjut atau tidak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.